Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya doa adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Maksudnya rukun yang paling utama dalam haji adalah wukuf di padang Arafah. Meskipun ada rukun-rukun yang lain seperti ihram, seperti tawaf dan sa'i, ini di antara rukun-rukun haji. Demikian juga banyak kewajiban-kewajiban haji seperti mabit di Mina, melempar jamarat. Tetapi yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah intisarinya wukuf di Arafah. Demikian juga doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Intisari ibadah adalah doa. Demikian dalam sebagian riwayat yang lemah maknanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Karena dalam doa terwujudkanlah atau terkumpulkanlah bukti seorang hamba sebagai hamba, di mana dia mengakui kehinaannya dan kerendahannya, kemudian dia mengakui Tuhannya sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta, yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, yang semua perkara adalah di tangannya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika berkehendak sesuatu maka dia hanya mengatakan jadi, maka terjadilah. Maka meskipun ada ibadah-ibadah yang lain, tetapi penghambaan seseorang yang paling nampak adalah dalam doa. Kita berpuasa, kita sedang beribadah. Kita sedang umrah, kita sedang misalnya bersedekah, kita sedang beribadah. Tapi ketika sedang berdoa, setelah nampak seorang mengangkat kedua tangannya, merendah, menghinakan dirinya, kemudian mengatakan ya Rabbku, ya Rabbku, ya Tuhanku. Ini benar-benar kondisi di mana seorang benar-benar sebagai seorang hamba. Oleh karenanya syirik yang paling besar adalah syirik dalam doa. Syirik banyak, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik yang lainnya percaya sama dukun, syirik pakai jimat. Tapi syirik yang paling besar adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat? Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya. Tidak ada yang lebih sesat karena syirik dalam berdoa meminta kepada selain Allah adalah syirik yang terbesar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah maka dia masuk neraka jahanam. Oleh karena seorang hamba karena jika tahu doa adalah ibadah yang agung, hendaknya dia perbanyak doa. Terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, dia sedang beribadah dengan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang menunjukkan penghambaan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, itu ibadah doa. Jadi masalah seorang muslim jauh dari doa. Malas berdoa, jarang berdoa. Jarang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Rabb-nya adalah Arhamur Rahimin, adalah zat yang paling sayang daripada seluruh yang sayang di alam semesta ini. Yang paling sayang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sayang kepada dia sementara dia adalah makhluk ciptaannya. Yang ciptakan dia Allah Subhanahu wa taala, yang memberi bentuk dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang meniupkan ruh kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang dan perhatian sama dia. Seharusnya dia sering bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak kaum muslimin yang lebih bergantung kepada sebab daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin. Dia senjata pertama bukan senjata terakhir. Senjata pertama bukan senjata terakhir. Itulah senjata andalan yang harus dia selalu andalkan dalam kehidupannya. Dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang di depan dia hanyalah sebab yang tidak bisa menimbulkan akibat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebab sudah terkumpul, kalau Allah tidak timbulkan akibat tidak akan muncul apa? Efek dan akibatnya. Oleh karena hendaknya dia bergantung kepada pencipta sebab dan akibat, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Dan menakjubkan ketika para ulama membahas tentang dalil-dalil adanya Tuhan untuk membantah para ateis. Di antara dalil para ulama adalah dikabulkannya doa. Kita enggak usah bicara panjang lebar dengan orang ateis. Mungkin pakai dalil akal, pakai argumentasi terlalu panjang. Kita bilang bukti ada Tuhan, saya berdoa Allah kabulkan. Selesai. Berarti ada apa? Tuhan. Kita kan pernah merasakan kita berdoa dikabulkan. Pernah atau tidak? Pernah. Mungkin banyak tidak dikabulkan, tapi ada yang dikabulkan langsung, terutama dalam kondisi genting. Berarti ada Tuhan yang mendengar permohonan kita. Padahal kita ketika berdoa berbisik-bisik, tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Ternyata ada zat yang maha mendengar bisikan kita dan mengabulkan doa kita. Ini di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya doa sebagian kita dikabulkan. Karenanya Imam Syafi'i mengingatkan kita agar jangan meremehkan doa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'un." Kata Imam Syafi'i, janganlah kau meremehkan doa dan menganggap enteng doa. Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti panah yang dilepaskan di tengah malam dan dia akan sampai kepada tujuannya, hanya saja untuk sampai pada tujuannya butuh waktu. Seakan-akan Imam Syafi'i berkata, kau berdoa saja, tapi sabar. Tapi apa? Sabar dalam berdoa. Karena terlalu banyak keajaiban yang dilakukan oleh doa. Kita mengalami banyak permasalahan, mengangkat kedua tangan, permasalahan selesai. Permasalahan selesai dalam waktu sekejap. Kita bangun malam, menangis, kemudian masalah yang bertahun-tahun bisa selesai dalam waktu yang singkat. Kenapa? Ada Allah yang menyelesaikan masalah tersebut. Karenanya selalulah kita menjadikan doa adalah senjata kita yang paling utama dalam segala urusan. Dalam urusan rumah tangga kita harus kuat doanya. Dalam urusan ngurusin anak-anak harus kuat doanya. Dalam urusan ekonomi harus kuat doa kita. Dalam urusan ketika beribadah mau haji umrah harus kuat doa kita. Semakin kita sering bergantung kepada Allah, Allah semakin senang. Allah semakin senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, man lam yas'alillaha yaghdab minhu. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Seakan-akan dia tidak mau bergantung kepada Tuhan. Padahal semua ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, namun kenyataan membuktikan kita berdoa sering juga tidak dikabulkan. Dikabulkan kadang-kadang tidak dikabulkan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, apa sih sebab kenapa doa tidak dikabulkan? Di sana ada beberapa sebab disebut oleh para ulama doa tidak dikabulkan. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, dia tidak yakin. Dia tidak yakin, dia hanya sekedar coba-coba. Dia ragu-ragu, kabul enggak sih? Dikabulkan enggak sih? Allah nggak mau ngabulkan enggak sih? Ada ragu-ragu seperti itu. Maka ini menghalangi terkabulkannya doa. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha lam yastajib du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati seorang hamba yang lalai, tidak fokus ketika berdoa. Jadi antara sebab tidak dikabulkan doa seorang ketika berdoa, dia anggap doa sebagai salah satu sarana coba-coba. Seharusnya dia berdoa saja, liya'zimil mas'alah. Mintalah kepada Allah, fa innallaha la mustakriha lahu. Tidak ada yang maksa Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Allah kalau mengabulkan tinggal kun fayakun, mudah. Ya kamu tinggal minta aja, minta serius, mudah bagi engkau ya Allah. Minta yakin dikabulkan. Namun sering kita berdoa kita tidak yakin. Kita minta kepada zat yang seakan-akan kita ragu dengan kehebatannya. Oleh karenanya seorang berdoa yakin aja, berdoa kepada Allah bahwasanya Allah Maha mengabulkan. Sebab pertama tidak dikabulkannya doa karena tidak yakin. Sebab kedua, ketika berdoa hati ini lalai, tidak fokus. Tidak fokus. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafil, yang lalai. Lahin lalai juga maknanya ya, tidak serius. Kalau kita minta kepada orang tua misalnya atau minta kepada bos, kita serius.
kita ngomong serius, minta serius, ya menunjukkan keperluan kita. Nah, terkadang kita berdoa kepada Allah asal doa kayak wiridan yang lewat begitu saja, tidak fokus kita baca. Sebenarnya seorang kalau berdoa dia benar-benar fokus, dia minta, kemudian dia merendahkan diri, serius meminta, menunjukkan kehinaan. Dia berdoa seperti itu, bukan hanya saya amin, amin, enggak. Itu oke, tapi kurang pas lah. Itu oke saja tapi kurang pas. Seorang berdoa itu serius dari lubuk hati yang paling dalam, minta ke Allah. Tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Lihatlah bagaimana perkataan para anbiya ketika mereka berdoa. Nabi SAW serius ketika perang Badar. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Semua sahabat bertempur, Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar berdua saja di Arish, suatu seperti tempat ya teduhan. Kemudian beliau dan Abu Bakar berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar sudah selesai berdoa. Nabi masih terus berdoa, mengangkat kedua tangannya tinggi sampai ridanya, selendangnya jatuh. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kau binasakan kami ketika hari ini, kau tidak akan disembah lagi. Allahumma anjis wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, kabulkanlah janjimu. Rasulullah angkat tangan. Sampai Abu Bakar, kasihan Abu Bakar angkat ridanya, diletakkan lagi di punggung Nabi. Kata Abu Bakar, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Cukup sebagian doamu ya Rasulullah, pasti kabulkan. Tapi Nabi tetap apa? Tetap serius. Nabi serius berdoa. Lihatlah Nabi Zakaria ketika berdoa serius. Ya. Idnada rabbahu, ya. Kata apa wadhkur apa nama dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Allah sebutkan, lihat bagaimana doanya Nabi Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya, dia berdoa dengan bisik-bisik. Dengan yakin Allah Maha mendengar apa yang dia utarakan. Maka dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sudah sangat lemah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih semuanya, istriku mandul, sementara aku butuh pewarisku yang untuk mengajarkan agama ini. Ya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Serius, berdoa serius. Berdoa serius, bukan nah. Itu oke, saya bilang lagi, tapi kurang apa? Kurang mantap. Lebih mantap kamu serius angkat tangan berdua-duaan dengan Allah, menangis. Saya menakjubkan, ada suatu klip video disebarkan di medsos. Ada seorang pegawai di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, orang Bangladesh, yang tukang bersih-bersih. Dia berdoa angkat tangan, kemudian dia sambil sarah, ya Allah. Dia sambil menyarah, enggak tahu dia ngomong apa. Cuma ketika dia berdoa dia sampai, ya Allah, saya begini-gini, maksudnya dia benar-benar tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berdoa seperti itu, serius dari hati, benar-benar keluar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak serius, ya bagaimana seorang minta tidak serius, ya. Kemungkinan dikabulkan sulit. Mungkin dikabulkan tapi apa? Sulit, ya. Maka seorang ketika berdoa serius. Iblis saja waktu berdoa serius atau tidak? Serius. kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau akan terlaknat sampai hari kiamat wahai iblis. Maka iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Dia minta serius sama Allah. Allah kabulkan enggak? Allah kabul. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau ditangguhkan kematianmu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat, ya. Tapi jadi di antara hal yang menghalangi seorang dikabulkan doa adalah dia tidak serius ketika berdoa, tidak fokus dengan apa yang dia baca, tidak menghayati apa yang dia minta. Repot. Tidak menghayati apa yang dia minta. Dia bilang, ya Rabbku, ampunilah aku, tapi pikirannya kemana-mana, ya. Dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku rizki, sampai pikirannya kemana-mana. Repot. Maka seorang ketika berdoa, dia fokuskan perhatian dengan mengerti apa yang dia ucapkan, kemudian dia menghayati apa yang dia minta kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Di antara sebab seorang tidak dikabulkan doanya, kalau dia berdoa ternyata meminta dosa atau untuk memutuskan silaturahmi, ya.
yustajabu li ahadikum ma lam yas'al bi itsmin aw qati'atir rahim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama tidak meminta kepada dosa dan juga untuk memutuskan silaturahmi. Maksudnya bagaimana dosa? Misalnya dia bilang, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa beli khamar," misalnya. Ini misalnya sederhana. Sudah tidak usah dikabulkan. Minta apa? Minta maksiat ya. Misalnya, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa berjalan-jalan di luar negeri." Ya, ternyata nanti dia lihat haram, lihat orang wanita terbuka auratnya, lihat bikini dan bikini plus ya. Maka dia daripada ini Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia bakalan maksiat di sana. Bakalan maksiat di sana. Allah tidak kabulkan, itu berarti Allah sayang sama dia. Karena dia minta berdoa dengan dosa ya. Atau untuk memutuskan silaturahmi, dia mengatakan, "Ya Allah, jauhkanlah aku dariku dan kakakku selama-lamanya," misalnya. Ya. "Ya Allah, buatlah aku benci kepadanya." Atau, "Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan dia." Ini semua memutuskan apa? Silaturahmi, ya. Seperti itu. Ini entah dengan dia dengan kakaknya, atau dia dengan orang tuanya, atau dia dengan, ini adalah doa memutuskan silaturahmi. Doa seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang seharusnya berdoa untuk ketakwaan dan seorang seharusnya berdoa dan bersabar untuk menyambung silaturahmi. Bukan dia malah minta agar dikokohkan untuk memutuskan silaturahmi. Tentu ini adalah permohonan yang salah. Di antara sebab berikutnya seorang tidak dikabulkan doa adalah dia terburu-buru ya. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru. Maka Rasulullah SAW ditanya, maksudnya apa ya Rasulullah terburu-buru? Dia berkata, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa dan tidak dikabulkan doaku. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini seperti orang yang sudah menanam benih, kemudian sudah dikasih air, sebelum waktunya panen dia tinggalkan. Sebentar lagi panen dia apa? Tinggalkan. Maka doa itu butuh kesabaran. Tadi kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang doa sihamul laili la yukhti. Ya. Akan tetapi namanya doa seperti anak panah yang dilepaskan di tengah malam tidak akan meleset. Tetapi walakin lahal amadu walil amadin qida'u, tapi dia punya waktu dan waktu itu akan berakhir. Ada waktu akan kena. Dia butuh waktu untuk mengenai sasaran dan waktu itu akan selesai. Makanya seorang ketika berdoa dia sabar. Ya akhi, ada orang berdoa mungkin 10 tahun baru dikabulkan. Ada orang berdoa mungkin bertahun-tahun baru dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia keluar diusir dari negerinya Babil, Irak, dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak saleh. Dikabulnya kapan? Puluhan tahun berikutnya. Ketika dia berdakwah di negerinya, dia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang kafir berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Namanya siapa? Ibrahim. Ibrahim ketika itu masih muda, ada yang 17 tahun. Ya masih muda lah, 20-an atau kurang lebih. Dia baru punya anak Ismail ketika umur 80 tahun. Ketika dia diusir, dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh." Dan mungkin dia akan berkesinambungan dalam berdoa tersebut. Apakah cita-cita seorang di antaranya ingin punya anak yang soleh dan sudah menikah dengan Sarah? Ternyata doanya baru dikabulkan puluhan tahun apa? Kemudian. Sabar, akan dikabulkan. Jangan terburu-buru. Ini yang puluhan tahun aja sabar berdoa. Nabi Yakub alaihissalam ketika dipisahkan dari Nabi Yusuf, kira-kira dia berdoa enggak? Berdoa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Berdoa. Tapi Allah punya tujuan. Kenapa diperlambat dikabulkan doanya? Ternyata dia berpisah dengan Yusuf alaihissalam baru bertemu, ada yang mengatakan 40 tahun kemudian, ada yang mengatakan 15 tahun kemudian. Tapi lama baru doanya dikabulkan, ya. Jadi seorang berdoa saja, berdoa. Misalnya saya jomblo nih. Jomblo. Mau punya istri, berdoa saja sekarang. Ya, meskipun rencana nikah 4 tahun lagi, sekarang berdoa supaya dapat istri apa? Yang soleha. Berdoa tiap malam, berdoa. Selipin doa, "Ya Allah, berikanlah aku istri apa? Soleha." Kalau dapat istri soleha, itu nikmat yang paling indah. Lebih nikmat daripada rumah mewah, lebih nikmat daripada mobil mewah. Ya, percuma mobil mewah, rumah mewah, tapi istri tidak soleha. Banyak nuntut, minta ini, minta anu, ngomel melulu, tidak pernah senyum. Repot kali ini, kehidupan sengsara ya. Oleh karenanya, mau dapat istri soleha,
Berdoa sejak sekarang. Berdoa sejak apa? Sejak sekarang. Berdoa meskipun bertahun-tahun. Sampai Allah berikan anugerah istri yang solehah. Maka jangan terburu-buru dalam berdoa, ya. Sampai kemudian putus asa. Kayaknya enggak lah. Enggak usah. Berdoa saja, berdoa saja. Allah yang lebih tahu kapan waktunya pas untuk dikabulkan. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 15 tahun seperti Nabi Yakub, mau puluhan tahun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasmu adalah meminta kepada Rabbul Alamin. Makanya di antara sebab doa tidak dikabulkan adalah seorang tergesa-gesa, kemudian dia pun meninggalkan doa tersebut, dia menganggap sudah tidak akan dikabulkan. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa namun Allah tidak kabulkan. Di antara sebab yang berapa? 5. Sebab tidak dikabulkan doa adalah makan haram, makan yang haram, ya. Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang panjang tentang ar-rajul yutilus safar, seorang yang safar sudah lama. Kemudian dia berdoa, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengadahkan tangannya ke langit dan dia berdoa, dia berkata ya Rabbi ya Rabbi, ya Rabbku ya Rabbku, kabulkanlah doaku. Maka Nabi mengomentari orang tersebut. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya hasil yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa mashrabu haram, dia minum dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa ana yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan orang ini? Orang ini dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa dengan banyak sebab. Rasulullah sebutkan di antaranya dia seorang musafir, dan seorang musafir doanya dikabulkan. Yang kedua, dia qad atala safar, dia safarnya sudah lama. Semakin lama seorang bersafar, semakin jauh dari keluarga, semakin jauh dari kampung halaman, dia semakin sulit dan orang semakin sulit, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya semakin mudah dikabulkan. Kemudian dia juga dalam kondisi jauh dari kesombongan, jauh dari kenecisan, dari penampilan yang oke. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ash'adz akbar, rambutnya semerawut, badannya penuh dengan debu. Orang seperti ini mudah dikabulkan doanya, karena dia ketika berdoa dalam kondisi hina dan dina, tidak ada kesombongan sama sekali, dan dia kemudian di antara sebab dia mengangkat kedua tangannya, sebab dikabulkannya doa. Di antara sebab doa dikabulkan doa, dia bertawasul dengan Rabb, ya Rabb. Di antara sebab dikabulkan doa, dia mengulang-ulangi ya Rabbi ya Rabbi. Artinya dia mengumpulkan sekitar 5 atau 6 sebab dikabulkannya doa. Yang satu sebab saja sudah cukup buat dia dikabulkan doa, namun ternyata tidak dikabulkan doanya. Ada penghalang. Penghalangnya dia adalah makan dari hasil yang haram. Makan hasil haram, ya. Dalam satu hadis, riwayatnya lemah, tetapi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dia minta kepada Nabi agar mustajabu dakwah, agar dikabulkan doa. Dan benar, Sa'ad bin Waqqas doanya selalu dikabulkan. Tapi dalam satu riwayat lemah disebutkan dia ingin dikabulkan doanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atib mat'amak takun mustajabah dakwah. Halalkanlah makananmu, niscaya kau akan mudah dikabulkan apa? Doa. Ini riwayatnya lemah, tapi secara kenyataan benar, didukung oleh hadis yang lain yang tadi kita sebutkan, dan juga Sa'ad bin Waqqas terkenal dikabulkan apa? Doa, ya. Di antara sebab adalah karena makan yang halal. Seorang selektif ketika memakan. Kalau ada yang haram, ragu-ragu, tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ya. Tidak usah yang ragu, tinggalkan. Tinggalkan yang syubhat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidini wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah menjaga kemuliaan agamanya dan harga dirinya. Maka seorang semakin dia selektif dalam makan, dia tidak sembarang makan, tidak sembarang minum, maka semakin mudah dikabulkan doanya. Kita ini terkadang sulit dalam hal ini. Kita asal makan, yang syubhat kita makan, ya. Yang haram kita serempet-serempetin. Repot, ya. Muamalah ini, muamalah yang syubhat kita kerjakan, muamalah haram kita juga sebagian kita lakukan, sehingga akibatnya memang sulit untuk dikabulkan doa, karena di antaranya kita tidak menjaga apa yang kita makan. Sebagian orang bermuamalah dengan hasil haram. Dia bilang, saya enggak mau makan hasil haram. Terus apa? Buat beli mobil. Sama saja. Sama saja. Karena Rasulullah mengatakan wa malbasu haram. Pakaiannya, apa yang dia pakai haram. Mau dia pakai berupa baju, mau dia pakai berupa kendaraan, ini semua pakaian yang dia gunakan. Kalau dari hasil yang haram, percuma. Percuma, tidak boleh. Tidak, saya mau makan yang halal, yang bagian haram saya pakai buat beli mobil. Ya enggak boleh, sama aja.
Jangan pakai yang haram, mau pakai makan, pakai minum, pakai pakaian, pakai buat beli mobil, semuanya tidak diperbolehkan. Seorang kalau tahu haram tinggalkan, insya Allah Allah kasih rezeki. Rezekinya sama, insya Allah tidak berubah. Karena rezeki sudah dicatat. Kau akan dapat rezeki yang sama. Dengan cara haram, cara halal rezekinya sama. Jangan terpedaya. Sekarang depan kamu praktek haram. Praktek haram ini untungnya 100 juta. Kalau kamu dengan cara yang halal jujur cuma untung 10 juta. Tergiur. Akhirnya cara haram untung 100 juta. 90 juta lebih banyak daripada kalau jujur. Yakinlah nanti hasilnya sama saja. Kamu untung 10 juta, 90 juta. Allah akan menghilangkan 90 juta dengan cara Allah. Mungkin kamu sakit, mungkin anakmu masalah, mungkin apa akan hilang juga. Intinya nanti akan sama antara cara halal, cara haram hasilnya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena enggak usah kita kemudian maksakan untuk dengan cara yang haram karena hasilnya juga akan sama. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril telah meniupkan kepada jiwaku, memberi wahyu bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ajmilu fi talab," maka carilah rezeki yang baik, jangan malas dan juga jangan ngoyo. Jangan malas dan juga jangan ngoyo. Khudhu mahalla wa da'u maharum. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Bismillah. Kenapa haram? Tinggalkan saja. Bismillah haram. Tidak usah kita banyak pikir banyak haram, selesai tinggalkan. Kalau ingin doa kita mudah dikabulkan. Kalau ingin doa kita mudah dikabulkan. Tapi kalau kita cuek apa yang kita makan, asal sembarang bermuamalah, maka susah doa kita akan dikabulkan. Maka di antara sebab dikabulkannya doa adalah seorang selektif dalam memakan, dia tidak memakan dari hasil yang haram dan dia tinggalkan segala praktek-praktek yang haram. Kemudian di antara sebab yang keberapa? Sebab ditolaknya doa, tidak dikabulkan doa adalah maksiat yang kita lakukan, ya. Ini antara sebab, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya lemah namun para ulama menyebutkan maknanya benar, innal abda la yuhramar rizqa minadz-dzambi asabahu. Sungguhnya seorang dihalangi rezeki dari dosa yang dia lakukan. Di antara rezeki tersebut bisa jadi doa yang dia minta. Ternyata Allah tidak kabulkan. Kenapa? Ada dosa yang dia lakukan. Dan Allah juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi satu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Ya. Maka percuma mereka berdoa tapi mereka tidak merubah kondisi mereka. Allah tidak akan bakal merubah kondisi mereka. Maka seorang menggabungkan antara doa dengan dia ikhtiar dengan merubah kondisinya dari bermaksiat berubah untuk meninggalkan maksiat tersebut agar doanya dikabulkan. Dan para ulama menyebutkan, nyatanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang sudah sering bermaksiat dan tenggelam dalam maksiat, dia akhirnya terhalang dari sisi lain, terhalang dari sisi dia susah husnudzon sama Allah. Dia susah husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau husnudzon, doa saya pasti dikabulkan. Dia susah untuk memunculkan husnudzon tersebut. Kenapa susah? Karena dia sering bermaksiat. Sehingga akhirnya bawaan dia suudzon sama Allah Subhanahu. Ada kejadian apa dia suudzon ini, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini. Kenapa? Karena dia sering bermaksiat. Dia memandang yang haram, dia nonton film yang haram, dia melihat aurat yang haram, kemudian dia mungkin makan hasil yang haram, dia mungkin zalimi orang, dia mungkin durhaka sama orang tua. Sehingga untuk memunculkan husnudzon kepada Rabbul Alamin susah bagi dia. Hatinya tidak sinkron, tidak bisa. Hatinya berkhianat, tidak bisa husnudzon kepada Allah. Tapi kalau orang bertakwa, dia sudah ikut prosedur. Hari ini dia sholat subuh, kemudian dia berzikir pagi petang, kemudian dia mungkin sebelumnya sudah pamit sama anak istri, di tengah jalan dia berdoa, baca doa keluar rumah, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi dia sholat duha, ada waktu dia baca Quran. Untuk husnudzon mudah. Untuk husnudzon apa? Mudah. Tapi kalau orang sudah tenggelam dalam maksiat, dia mau husnudzon susah sekali. Sangat susah dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab tidak dikabulkannya doa, karena Allah tahu di balik doa tersebut tidak ada maslahatnya. Di balik doa tersebut tidak ada maslahatnya. Karena hamba ini ya punya pandangan yang mikro. Dia pandangan dia terbatas. Menurut dia itu maslahat, apa yang dia minta adalah maslahat. Ternyata bukan maslahat. Ya.
Dia menyangka apa yang dia minta adalah maslahat buat dia untuk kebaikan dunianya ataupun kebaikan akhiratnya. Tapi Allah tahu itu tidak maslahat. Itu tidak maslahat karena pandangan kita cuma mikro, kita punya pandangan terbatas. Seperti katak dalam tempurung, kita enggak tahu tentang ab'ad, tentang hal yang jauh kemudian hari dan yang terkait dengan keluarga kita secara makro. Oleh karenanya ketika kita minta sesuatu terkadang tidak dikabulkan, bukan karena kita minta dosa, bukan karena kita makan yang haram, bukan karena kita tidak yakin, tapi permintaan kita tersebut tidak maslahat bagi kita, maka Allah palingkan. Disebutkan sebagian salaf, ada sebagian salaf ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku untuk berjihad. Dia ingin untuk jihad karena dia tahu berjihad adalah pahala yang besar, ibadah yang agung. Dia minta, ya Allah, aku ingin berjihad. Tiba-tiba ketika dia berdoa, dia dengar suara menimpali doanya. Suara tersebut berkata, innaka in gozauta usirta wa in usirta tanassarta. Kau kalau berperang kau akan kalah dan kau akan ditawan. Kalau kau ditawan lama-lama kau disiksa, akhirnya kau akan murtad. Akhirnya dia sadar bahwasanya dia tidak dikabulkan karena ada maslahat yang Allah lebih tahu. Misalnya seorang berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah aku orang kaya. Tidak kaya-kaya. Karena Allah tahu kalau dia kaya dia sombong. Dia terjadi OKB, orang kaya baru. Ya. Baru punya motor baru sudah sombong ke sana kemari, keras-keras jalan depan kompleks ya. Belum lagi kalau mobil baru ya. Orang saja punya mobil baru meskipun kredit, sombongnya luar biasa. Bagaimana kalau sudah lunas? Bagaimana kalau sudah lunas? Mobil mewah, merek kemudian wah. Manusia tidak bisa menjaga hatinya. Oleh terkadang dia minta sesuatu ternyata Allah tidak kabulkan ya. Kenapa? Karena tidak ada maslahat bagi dia di balik itu. Allah sayang sama dia, maka Allah tidak kabulkan permohonannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ternyata itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Sementara kalian tidak mengetahui. Ya. Oleh karenanya ketika seorang berdoa tidak dikabulkan, dia husnudzan sama Allah, pasti tahu yang terbaik buat saya. Tugas saya meminta dan saya ingin itu ya Allah. Ya, saya ingin itu ya Allah. Allah tidak kabulkan ya sudah. Ya, kalau Allah tidak kabulkan ya sudah ya. Maka seorang ketika berdoa kalau tidak dikabulkan maka dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di balik pengkabulan doa tersebut tidak ada maslahat baginya. Kemudian di antara hal yang menghalangi terkabulkannya doa ketika seorang berdoa kemudian berlebih-lebihan dalam berdoa, ya. Berlebih-lebihan dalam berdoa. Ini tidak boleh. Seperti misalnya seorang berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Tidak boleh. Jadi nabi palsu nanti. Kalau nabi palsu nih sahabatmu jadi sahabat palsu, repot kan? Ya Allah jadikanlah aku sahabat, juga enggak boleh, tidak berlebihan. Ini seperti apa namanya? Ya Allah jadikanlah, seperti sebagian ulama mengkritiki doa sebagian orang, waj'al tafarruqan ma'suman. Ada yang mengartikan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang maksum, selamat dari dosa-dosa. Ini juga salah. Manusia tidak mungkin selamat dari apa? Dosa. Namun kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang yang maksum, enggak mungkin. Ini berlebihan dalam berdoa ya. Ini tidak boleh. Di antaranya at-ta'addi fi doa, seperti berlebihan dalam berdoa. Seperti dikisahkan seorang berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku surga yang kalau aku masuk sebelah kanan ada istana berwarna ini, ke depannya bidadarinya ada berapa. Enggak perlu. Ente berdoa minta aja masuk surga. Enggak usah ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masukkan aku ke surga Firdaus. Saya bilang ya Allah pengin surga. Nanti depan sebelah kanan ada bangunan putih, sebelah kirinya bangunan merah. Di tengah-tengahnya ada bidadari 3 orang. Di sebelah sini bidadari 3, sini bidadari macam-macam. Tadinya mau dikasih bidadari 100 cuma jadi 3. Jadi tidak usah berdoa berlebih-lebihan ya. Di antara hal yang paling doa adalah seorang berdoa berlebih-lebihan ya. Karena berdoa berlebih-lebihan adalah melanggar aturan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang keberapa? Kayaknya sudah habis nih. Sudah 9.
Di antaranya berdoa yang menghalangi doa dikabulkan tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam berdoa. Ustaz, benarkah ada doa tidak ikhlas? Ada. Seorang berdoa tapi tidak ikhlas. Doanya dipamerkan, doanya untuk riya, doanya pura-pura khusyuk, doanya pura-pura menangis. Ini semua doa tidak apa? Tidak ikhlas. Adakah doa orang pura-pura menangis? Ada. Tidak ada air matanya, coba dia air mata ngambil. Enggak ada air matanya ya, tidak ada air matanya, cuma dia kayak apa? Enggak perlu begitu. Enggak perlu diperlihatkan depan orang seakan-akan nanti orang khusyuk, nanti orang yang tidak ada air matanya kok pura-pura apa? Enggak usah. Atau berdoa di depan Ka'bah begini. Kemudian iya, subhanallah foto. Kemudian jadi profil picture ya. Subhanallah. Itu ibadah yang agung, dua tangan yang diangkat kepada Allah, ibadah yang sangat agung. Kemudian cuma bergaya ya. Apakah dalam doa ada riya? Ada. Dalam doa ada riya? Ada. Kemudian berdoa di hadapan orang, kemudian berdoa di shooting macam. Hati-hati, mau saya hati-hati. Dalam doa pun ada apa? Riya. Maka orang berdoa ikhlas kepada Allah karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara tidak dikabulkannya doa adalah tidak beradab dalam berdoa. Tidak beradab dalam berdoa. Doa itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya. Di antara adab-adab adalah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kehinaan diri. Kita mengakui kehinaan diri kita. Makanya seorang dalam berdoa dia boleh memperinci kekurangan dia, kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperinci permintaan dia, tapi dia memperinci dia itu begini. Seperti Nabi Zakaria, ya, tadi saya sebutkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iznada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba." Ya Allah, aku sudah lemah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih, istriku mandul, aku sudah tua. Aku ingin punya anak. Sementara orang-orang butuh kelanjutan dakwah. Aku ingin punya anak yang melanjutkan apa? Dakwahku. Dia menyebutkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab dalam berdoa. Kita menunjukkan kehinaan. Semakin kita merasa hina, semakin mudah dikabulkan. Dalam riwayat ketika Nabi diusir dari Taif, maka dia pun berdoa, "Ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, rendahnya upayaku, hinanya orang-orang menghinaku." Kemudian disebutkan kekurangan-kekurangan yang dia hadapi ketika diusir dari apa? Taif. Tapi dia mengatakan, "Selama Kau ridho kepada aku tidak peduli ya Allah." Tapi seorang ketika berdoa, dia menunjukkan kehinaan dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang ketika berdoa kita mengatakan in syi'ta. Jangan seorang berdoa kepada Allah, "Allahumma arhamni in syi'ta." Ya Allah, rahmatilah aku kalau Kau mau ya Allah. Enggak boleh. Ya Allah, ampunilah aku jika Kau mau. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika memang Kau mau. Enggak juga enggak apa-apa. Seakan-akan demikian ini tidak beradab dalam minta kepada siapa? Allah. Dia azimul ahadukumul mas'alah. Kata Nabi, seorang kalau minta serius. Jangan enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Itu kalau kamu minta sama orang yang kemampuannya terbatas, asetnya terbatas, kamu bilang gitu. Bisa enggak saya pinjam uang? Tapi kalau enggak juga apa-apa. Kalau mudah, kalau enggak juga apa-apa. Itu memang karena kita tahu duitnya kurang. Tapi kalau kita minta kepada Al-Ghani yang maha kaya, yang tidak terbatas, apa usah bagi dia untuk mengabulkan doa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin, fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu." Sehingga semuanya manusia kalian seluruhnya, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di atas satu dataran. Kemudian setiap orang mohon kepadaku, minta sampai habis setiap orang, ya Allah pengen ini. Fa ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan seluruh permintaan kalian. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'. Maka tidak berkurang sama sekali kekuasaanku. Tidak ada kurang sama sekali. Ya, Allah berikan. Yadullahil mal'a. Tangan Allah penuh dengan rizki, Allah bagi-bagikan. Infak Allah infakkan kepada makhluk-makhluknya. Allah berikan kepada makhluk begitu banyak, manusia, hewan, jin. Allah berikan tiada henti-hentinya.
Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak berhenti memberikan kekayaannya kepada makhluk-makhluknya dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang minta kepada zat yang bisa menciptakan dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu tidak ada menjadi apa? Ada. Maka apa susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Yang jika berkenan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Maka kita ketika meminta, kita beradab, tunjukkan kelemahan kita dan kita mohon kepada Allah. Jangan kita sombong ya atau ragu-ragu atau jual mahal. Jangan, minta kepada Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang sulit. Aku ini. Subhanallah. Dengan kita beradab kepada Allah dalam berdoa, maka ini kuat dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para nabi ketika berdoa mereka istighfar dulu. Seperti Nabi Sulaiman, Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Tapi dia buka dengan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Maka pantas jika seorang kemudian sebelum berdoa dia minta ampun, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahan lisanku, kesalahan pandanganku, kesalahan telingaku, pendengaranku. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia puji Allah Subhanahu wa taala, ya Zal Jalil wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Khaliqi, wahai penciptaku, ya Raziqi, wahai pemberi rezeki kepadaku, ya Hafizi yang menjagaku. Terus berdoa, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya man biyadihi malakutus samawati wal ard, zat yang di tangannya pembenar langit dan bumi. Puji Allah terus, puji, kemudian minta. Ya al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal ikram. Minta kepada Allah, puji Allah, kemudian apa? Minta. Dengan berbisik-bisik, Allah Maha mendengar apa yang kita minta. Inilah mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang hendaknya kita hindari, karena sebab-sebab ini bisa menghalangi seorang dikabulkan doanya. Tetapi apapun kondisi kita, tetap kita berdoa. Benar, orang yang makan haram sulit dikabulkan doanya. Benar, tapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan, enggak. Saya ulangi, orang yang makan haram, mungkin dia praktek riba, mungkin kerja di konvensional, bukan berarti doanya pasti tidak dikabulkan, enggak. Dan ini disebut oleh Ibnu Daqiq dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Karena Nabi SAW ketika menyebut tentang orang ini, dia makan haram, minum haram, pakaian yang haram. Di akhir hadis kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bagaimana artinya Rasulullah yastab'id, sungguh sulit untuk dikabulkan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak mungkin dikabulkan. Kata dia, tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sulit, tapi terkadang rahmat Allah mendominasi ya, daripada kesalahan yang kita lakukan. Tetap berdoa kepada Allah. Di antaranya doa yang penting, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk meninggalkan maksiat ini. Di antara doanya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ilhamkanlah kepadaku untuk bisa bertobat dari maksiat yang aku lakukan. Makanya di antara perkataan yang indah disebutkan oleh para ulama, Sufyan Ibn Uyainah pernah berkata, la yamna'anna ahadan ad-du'a ma ya'lamu fi nafsihi. La yamna'anna ahadan ad-du'a ma ya'lamu fi nafsihi. Janganlah seorang tahu kondisi dirinya yang buruk menghalangi dia untuk berdoa. Jangan seseorang yang dia tahu kondisi yang buruk kemudian saya kayak gini. Jangan menghalangi dia untuk berdoa. Tetap saja berdoa. Ya. Fa inna Allah qad ajaba du'a syarri khalqihi wa huwa iblis hina qala rabbi fa anzirni ila yaumi yab'atsun. Kenapa kata Sufyan Ibn Uyainah? Karena Allah telah mengabulkan doanya makhluk terburuk, yaitu apa? Iblis. Dan kita tidak lebih buruk daripada iblis. Artinya meskipun kita punya kekurangan, tetap saja berdoa ya. Urusan dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa agar kita bisa terhindar dari maksiat tersebut, agar bisa terlepas dari maksiat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengabulkan doa kaum musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka kaum musyrikin berlabuh di lautan, kemudian kapal mereka dihantam oleh ombak yang begitu besar. Tiba-tiba da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka meninggalkan segala sembahan mereka, berhala-berhala mereka, lantas mereka ikhlas fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan.
Falamma najaa minal barri, kata Allah, setelah kami selamatkan mereka kembali ke daratan, idahum yusyrikun, mereka syirik kembali. Artinya saya ingin sampaikan, orang musyrik saja doanya kadang dikabulkan. Maka seorang tetap berdoa. Apapun kondisi yang dia lakukan, tetap berdoa. Ini poin penutup yang pertama. Poin yang kedua. Sudah saya singgung di awal, jangan pernah letih untuk berdoa. Berdoa, siapa yang diilhamkan untuk berdoa berarti Allah sayang sama dia. Siapa yang diilhamkan untuk berdoa berarti Allah sayang sama dia. Seperti dikatakan, tidaklah seorang diilhamkan untuk minta bertobat kecuali Allah ingin menerima tobatnya. Tidaklah seorang diilhamkan untuk istighfar kecuali Allah ingin mengampuninya. Seandainya Allah tidak ingin mengampuni dia, Allah tidak ilhamkan dia untuk istighfar. Allah tidak ilhamkan dia untuk apa? Bertobat. Ketika dia bertobat, beristighfar, ini ada tanda bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sama, ketika Allah ilhamkan dia untuk meminta, ini ada tanda Allah akan mengabulkan. Ya. Artinya Allah sayang sama dia sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad doa. Aku tidak pedulikan tentang jawaban dikabul atau tidak. Yang penting bagiku aku bisa berdoa. Kalau aku berdoa maka jawaban pasti bersama dengan doa tersebut. Kapan seorang diilhamkan untuk sering berdoa, maka dia adalah hamba yang mulia karena dia diilhamkan untuk melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah berdoa. Terlepas dikabulkan atau tidak. Nah, kalau kita sudah berdoa pasti dikabulkan, namun dengan cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Rabbmu berkata, "Ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan." Namun pengkabulan dengan cara Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ah illa yustajaba bi ihda thalath." Ya. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tanpa ada dosa di dalamnya dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, kecuali dia akan dikabulkan dengan salah satu dari 3 pengkabulan. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu fid dunya. Allah akan kabulkan doanya di dunia. Cepat atau lambat akan dikabulkan. Apakah sekarang, apakah segera, apakah nanti bertahun-tahun kemudian, sebagaimana pengalaman yang kita rasakan. Terkadang kita doa langsung dikabulkan. Terkadang belum kita ungkapkan, masih dalam hati, langsung Allah beri solusi. Baru di hati belum kita ungkapkan, berarti Allah Maha tahu mengurusi kita person demi person. Terkadang kita berdoa 2 tahun, 3 tahun kemudian, 5 tahun baru kemudian Allah kabulkan, tapi itu semua adalah bentuk pengkabulan di dunia. Ini kemungkinan pertama. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Dan tentunya kalau dikabulkan di akhirat dengan kenikmatan lebih baik daripada kenikmatan dunia. Ya atau tidak? Kenikmatan akhirat tidak ada bandingnya dengan kenikmatan apa? Dunia. Maka berdoa saja, berdoa. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu atau mithlaha. Yang ketiga, Allah akan palingkan dari dia kemudaratan atau keburukan semisal apa yang dia minta. Saya sering beri contohnya misalnya seorang berdoa, "Ya Allah, berilah aku keuntungan musim pameran ini 100 juta." Ternyata ketika dia pameran dia tidak untung. Dia impas, tidak untung 100 juta sama sekali. Tapi ternyata Allah kabulkan dengan cara lain. Allah membuat dia terhalang dari kerugian 100 juta di kesempatan yang lain. Orang-orang pada rugi, dia tidak rugi. Ini di antara bentuk pengkabulan Allah di dunia dengan menjauhkan dia dari keburukan semisal apa yang dia minta. Jadi para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka mengatakan, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau gitu kita perbanyak doa saja ya Rasulullah. Selama cuma keluar dari 3 kemungkinan, pasti dikabulkan di dunia atau dapat ganjaran di akhirat atau dipalingkan dari keburukan. Ini sebuah bentuk bentuk pengkabulan doa. Idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau gitu kita perbanyak doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak. Lebih banyak untuk mengabulkan permohonan. Silakan Allah lebih banyak dari apa yang kalian minta. Allah bisa mengabulkan lebih dan Allah punya aset yang lebih daripada yang kalian minta. Tidak usah ragu-ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, wa imma an yaghfira lahu min adz-dzambi ma qad salaf. Atau Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ada kemungkinan keempat dalam sebagian riwayat disebut oleh Ibnu Rajab akan diampuni dosanya. Jadi orang berdoa tidak ada ruginya. Banyak aja berdoa. Kalau enggak dikabulkan di dunia, kalau enggak dikabulkan di akhirat, kalau enggak dipalingkan keburukan semisalnya, kalau enggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang perbanyak doa dan dari situ kita hendaknya banyak hafal doa. Doa-doa itu diajarkan Nabi indah-indah, dihafalkan. Doa mau keluar rumah, doa masuk rumah,
doa masuk pasar, doa bersafar, doa naik kendaraan, doa mau tidur. Kita biasakan lisan kita untuk berdoa. Kalau tidak berdoa kita ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sehingga hati kita senantiasa bergantung kepada Rabbul Alamin. Allah sebutkan tentang doanya Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba kami Ayub. Idznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, dia berkata, anni massani ad-durr, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara semua yang menyayangi. Nabi Ayub mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah, karena dia yang lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita, daripada kawan kita, daripada anak buah kita, dari istri kita, daripada suami kita. Ada zat yang lebih sayang daripada itu semua. Itu siapa? Allah. Dan kalau dia lebih sayang, dia pasti perhatian kepada kita. Tatkala semua orang lalai, tidak mau mendengar curhatan kita, bosan mendengar curhatan kita, maka tidak ada yang pernah bosan mendengar curhatan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada kita. Kalau kita mau menyampaikan keluh kesah kita kepada orang, terkadang butuh kita datang ke rumahnya. Terkadang kita butuh menyusun kata-kata untuk bisa menyampaikan kepadanya. Dengan terkadang kita menyembunyikan sebagian aib kita, tapi kalau sama Allah tidak perlu. Keluar dengan mudah kita sampaikan kepada Allah. Kita berbisik-bisik, tidak perlu ada yang kita sembunyikan. Allah Maha tahu. Kita minta kepada Allah, kenapa? Dia Arhamur Rahimin. Dia adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kita lagi butuh di zaman sekarang ini untuk sering bergantung kepada Allah. Banyak problematika yang kita jalani, yang kita hadapi, permasalahan yang tidak ada henti-hentinya. Kita punya pegangan yang sangat kuat. Dialah Allah pencipta kita yang Arhamur Rahimin, yang paling sayang kepada kita daripada seluruh manusia kepada kita. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan yang lain. Nanti absen. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.